Pada tahun 1357, Prabu Hayam Wuruk, Raja termansur sepanjang sejarah Majapahit, telah berusia 23 tahun dan telah memasuki usia ideal untuk memiliki pasangan hidup. Apalagi Prabu Hayam Wuruk sangat tampan, berbudi luhur, serta sudah mencapai tingkat yang begitu tinggi dalam usianya yang masih begitu muda. Namun hingga kini, belum ada satupun gadis yang menarik hati sang Prabu, baik dari golongan bangsawan maupun pribumi. Padahal, pelukis kerajaan sudah bepergian ke berbagai daerah Nusantara untuk mencari sosok wanita yang kiranya memenuhi kriteria untuk menjadi permaisuri sang Prabu. Ibunda sang Prabu, Tribhuwana Tunggadewi, memutuskan untuk bersikap tegas. Suatu pagi di pendopo istana Majapahit. Anakku, usiamu sudah menginjak angka 23. Bukankah ini waktu yang tepat? Waktu yang tepat untuk apa, wahai ibunda? Tentu saja, untuk mencari permaisuri untukmu. Seorang raja sudah pasti membutuhkan seorang pendamping. Terlebih lagi, sebuah kerajaan membutuhkan penerus tahta. Untuk seorang pendamping, Paman Gajah Mada sudah lebih dari cukup. Lagipun, lihatlah, Majapahit yang sekarang begitu besar karena usaha keras dari Paman Mahapati Gajah Mada. Tetapi ibunda, aku kerap sekali merasa kesepian dan sedih. Oleh karena itu anakku, ibu sudah memanggil pelukis istana kita. Tolong panggilkan Sungging Prabangkara. Baik. Sungging Prabangkara, juru gambar istana yang baru saja pulang dari berkeliling Nusantara mencari sosok gadis impian untuk dilukis. Paduka, hamba sudah berusaha untuk mendapatkan gambar gadis yang kiranya Paduka berkenan untuk menjadikannya permaisuri. Tak usah bersusah-susah seperti itu, Paman. Kalaupun jodoh, pasti akan datang sendirinya. Boleh aku lihat hasil lukisan Paman? Tentu tuanku, ini hasil karya hamba. Lihatlah. Prabu Hayam Wuruk mengamati lukisan-lukisan yang dibawa oleh Sungging Prabangkara secara satu persatu. Gadis-gadis yang ada di dalam lukisan itu cantiknya bukan main. Ada yang berasal dari Mataram, ada pula dari Melayu, serta dari Dompo. Seusai melihat lukisan-lukisan tadi, Hayam Wuruk bungkam, namun ia segera tersenyum. Paman, aku ingin minta maaf. Sejujurnya, tak ada satupun gadis-gadis dalam lukisan Paman yang menarik hati aku. Tapi terhadap apa yang sudah Paman lakukan, aku banyak mengucapkan terima kasih. Tak bisa begitu, Paduka. Hamba akan berkeliling ke Nusantara lagi, mencari gadis cantik untuk hamba lukis. Tak perlu repot-repot, pergilah ke Sundagaluh. Yang ku dengar, Putri Raja Sundagaluh sangat cantik. Anakku tak mungkin tidak tertarik. Sungging Prabangkara, pergilah ke Sundagaluh siang ini juga. Akan kusertakan Gajah Enggon dan Patih Madu untuk mengawalmu. Baik Ibu Suri, hamba akan berangkat siang ini juga. Tolong carikan Gajah Mada, aku ingin bicara dengannya. Siap. Sungging Prabangkara meninggalkan pendopo untuk berkemas pergi ke Sundagaluh. Prabu Hayam Wuruk hanya termangu sembari geleng-geleng kepala. Sementara itu, Mahapati Gajah Mada yang diminta untuk bertemu dengan Tribhuwana Tunggadewi melakukan pertemuan di istana Ibu Suri. Hamba haturkan sembah Tuan Putri. Ada apa Ibu Sri memanggil hamba kemari? Aku ingin minta pendapatmu Kakang Mahapati. Utarakan saja Tuan Putri. Gajah Mada, aku telah memerintah Gajah Enggon dan Patih Madu untuk mengawal kepergian Sungging Prabangkara ke Sundagaluh siang ini. Bagaimana pendapatmu? Hamba tidak mengerti maksudmu itu apa Tuan Putri. Tolong Tuan Putri jelaskan dengan lebih rinci lagi. Begini, Sri Baginda Hayam Wuruk anakku, rencananya akan kunikahkan dengan Putri Raja Sundagaluh.
dan akan dijadikan permaisuri. Yang ku dengar, ia sangat cantik. Aku ingin tahu bagaimana sikap. Tuan Putri, sejujurnya hamba kurang setuju apabila Putri Sundagaluh akan dijadikan permaisuri. Sundagaluh adalah satu-satunya wilayah yang belum mau menyatu dengan Majapahit. Gajah Mada, aku minta kau untuk tidak gegabah. Hamba telah memberikan pendapat. Maaf Tuan Putri, hamba tidak punya banyak waktu. Hamba undur diri. Mendengar jawaban Gajah Mada, Tribhuwana Tunggadewi cemas. Ia tak ingin pertumpahan darah terjadi. Sementara itu, utusan Majapahit yang akan berangkat ke Sundagaluh baru saja berangkat. Nun jauh di barat, di Sundagaluh, seorang emban istana sedang termangu di pinggiran danau. Emban itu termangu karena melihat sosok seorang laki-laki muda yang nampak sedang melukis sesosok wanita. Karena penasaran, sang emban pun mendekat. Emban itu bernama Pritaya dan Prinaya. Hei Tuan, apa yang sedang kau lukis? Apa kau tidak kenal dengan sosok yang sedang kulukis ini? Dia adalah wanita yang paling cantik di dunia ini dan aku mencintainya. Pritaya dan Prinaya sangat kaget. Ia sudah tentu mengenal dengan baik siapa sosok yang ada di dalam lukisan itu. Kau amat kurang ajar. Akan kuadukan pada istana karena telah lancang menggambar Putri Sekar Kedaton tanpa izin. Aku tidak takut. Pritaya dan Prinaya dengan bergegas segera kembali ke istana untuk melaporkan kejadian tadi pada Dyah Pitaloka. Kenapa kau berlarian seperti itu, Pritaya Prinaya? Ada seorang pria yang melukis sosok Tuan Putri di tepi danau. Kurasa tak masalah, namun aku penasaran dengan lukisannya. Pritaya Prinaya, tolong pastikan gerbang istana aman. Aku akan pergi. Baik Tuan Putri, tapi hamba minta agar Tuan Putri berhati-hati. Iya, sosok tadi kenal. Dyah Pitaloka mengangguk. Sosoknya yang sangat anggun membuat karismanya tak terkalahkan oleh siapapun. Wajahnya amat jelita. Setelah berhasil menyusup keluar istana, Dyah Pitaloka pun tiba di tepian danau dan bertemu sang pelukis. Tuan Putri, aku sangat mencintai Tuan Putri. Secara mengejutkan, sang pelukis meluapkan emosinya. Dyah Pitaloka yang kaget, kemudian terdiam dan terhenyak. Ada sesuatu yang tak biasa. Dadanya mengombak, matanya berbinar. Benar-benar perasaan yang aneh dan asing. Dyah Pitaloka memutuskan untuk mendekat. Kakang, ucapkan sekali lagi. Saniskara yang terkejut minta ampun, lantas salah tingkah dan berkeringat. Dyah Pitaloka mengulangi ucapannya dengan lebih tegas. Namun kali ini sambil memegang tangan Saniskara. Kakang, ucapkan sekali lagi. Kakang dengarkan aku. Tapi, Tuan Putri, hamba ini apa? Hamba cuma rakyat biasa. Hamba tidak pantas mengobrol bersama Tuan Putri seperti ini. Apalagi memegang tangan Tuan Putri seperti ini. Tapi aku suka kakang. Aku suka ketika kakang mengucapkannya. Kakang sangat manis. Jadilah kekasihku. Tuan Putri, tapi memang benar hamba ini mencintai Tuan Putri. Tapi semestinya hubungan ini sebatas ini, hanya sebatas Raden dan Jelaka. Hamba tidak ingin mendapatkan cemoohan dari pihak istana. Begitu, tak bisakah kita menjadi teman? Ayo kita menyenangkan hati. Mari kita melihat danau yang indah ini. Kumohon kakang, terimalah ajakanku. Sebatas teman, baiklah Tuan Putri. Hamba ini akan melakukan apa yang diminta Dyah Pitaloka cinta resmi. Panggil saja aku Pitaloka. Kakang, kakang belum menyebutkan namamu. Namaku Saniskara Tuan Putri. Saniskara dan Dyah Pitaloka bersenang-senang sepuasnya.
Dua insan yang sedang gila asmara itu meluapkan hasratnya masing-masing. Tak ada batasan di antara mereka. Tak ada jelata dengan bangsawan. Sampai akhirnya mentari terbenam. Kakang, langit sudah mulai gelap. Sebaiknya aku pulang ke istana. Ayahku akan marah jika aku ada di sini. Bawalah lukisanku ini, Pitaloka, agar kau senantiasa bisa mengingatku sepanjang waktu. Aku akan membawa lukisan ini ke istana. Tapi kakang harus berjanji, ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Aku berjanji, Pitaloka. Sampai jumpa. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, kakang. Sepulang dari tepi danau, Dyah Pitaloka bagai orang kesurupan. Mulutnya terus-menerus tersenyum, matanya berbinar, dadanya tak berhenti mengombak. Rupanya Putri Sundagaluh benar-benar sedang kasmaran hebat. Bagaimana pertemuannya, Tuan Putri? Coba tebak Tirtaya Prinaya. Dia sangat baik, dia sangat menakjubkan. Lihatlah, aku begini karena dia. Tuan Putri jadi seperti orang gila tertawa-tawa sendiri. Apa sih yang terjadi sebenarnya pada Tuan Putri? Ia benar-benar menakjubkan. Namanya Samiskara. Ia sungguh membuatku jatuh cinta. Apa Tuan Putri tidak takut ketahuan ayahanda Prabu? Aku tidak peduli. Ayahku tahu apa tentang cinta. Baik, Tuan Putri. Hamba minta agar Tuan Putri berhati-hati, karena kita tidak tahu siapa Saniskara itu. Kamu tahu apa, Prinaya? Sudah sana, jangan campuri urusanku. Pritaya dan Prinaya dengan jengkel keluar kamar Dyah Pitaloka. Tuan Putri Pitaloka benar-benar sudah tidak waras. Malam berlalu. Rombongan Majapahit yang membawa titah mengambil gambar Dyah Pitaloka tiba di Sundagaluh pada pagi hari. Keadaan alam Sundagaluh yang sejuk membuat utusan Majapahit betah singgah di sana. Apalagi ditambah dengan sambutan orang-orang Sunda yang ramah. Rombongan Majapahit yang dipimpin Patih Madu diminta untuk menunggu sebentar di pendopo istana sambil menunggu Raja Sundagaluh, Maharaja Linggabuana. Jadi seperti ini rupanya wujud negeri Sundagaluh. Sungguh indah sekali. Benar, bahkan aku sampai lupa tujuanku sebenarnya kemari. Seperti liburan saja. Benar, tak kalah dengan keindahan Gunung Meru di timur. Tak lama menunggu, Maharaja Linggabuana tiba dengan didampingi permaisuri serta Mahapati Suradipati. Hormat kami, Paduka. Silakan duduk di sana. Kau jauh-jauh dari Majapahit tentu perlu, bukan? Benar sekali Yang Mulia, kami diberi titah oleh Sri Baginda Hayamuruk untuk melukis Karpedaton Sundagaluh, Dyah Pitaloka. Kebetulan junjungan kami sedang mencari permaisuri. Raja dan permaisuri saling lirik. Mereka nampak agak terkejut. Oh, tentu boleh. Silakan saja dicoba. Bukan begitu, istriku? Ya, coba saja dulu. Mungkin saja nanti akan baik ke depannya. Kami sama sekali tidak melarang. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterbukaan Sundagaluh terhadap kami. Tak lama, Dyah Pitaloka muncul. Parasnya yang demikian ayu membuat rombongan Majapahit terpana. Rasanya tak ada gadis lain yang dapat menandingi rupa Sekar Kedaton Sundagaluh. Yang Mulia, putri Anda sungguh cantik. Hamba tidak yakin dapat menggambarnya dengan baik. Hamba takut mengecewakan Prabu Hayamuruk. Tak perlu susah-susah, Paman. Aku punya satu gambar diriku di kamar. Paman boleh meminjamnya. Ngomong-ngomong, Paman akan menggunakan gambar itu untuk apa? Sri Baginda Hayamuruk dari Majapahit berniat meminangmu sebagai permaisuri. Jika lukisan itu menarik hati sang Prabu, maka secepatnya pihak Majapahit akan datang melamarmu kemari. Jantung Dyah Pitaloka seketika berdegup amat cepat. Bagaimana bisa
Ia akan dinikahkan dengan orang yang belum pernah ia lihat sendiri wujud dan rupanya. Selain itu, ia sendiri tengah begitu kasmaran pada Saniskara. Bagaimana Pitaloka? Baiklah ya, akan aku ambilkan lukisan itu secepatnya. Dia Pitaloka bergegas menuju kamar pribadinya untuk mengambil lukisan hasil karya Saniskara. Ia pun segera kembali ke ruang pertemuan. Ini lukisannya Paman Pati. Wow, betapa bagusnya lukisan ini. Lukisanku tidak ada apa-apanya. Apakah di Sunagaluh memang banyak terdapat juru gambar sehebat itu? Jujur saja, aku tak tahu sejak kapan ada juru gambar yang mampu melukis putriku dengan cara luar biasa. Pitaloka, bisakah meminta pelukis itu untuk datang ke istana? Aku minta agar ia mampu melukis keluarga istana supaya wajahku dapat dilihat oleh keturunanku nanti. Tentu saja ayah, lukis itu secepatnya akan aku undang kemari. Dewi Laralinsing terheran-heran melihat sikap anaknya. Rombongan Majapahit bergegas pamit untuk pulang. Paduka, Permaisuri, Mahapati, kami mohon pamit. Prabu Hayamuruk tidak boleh menunggu untuk ini. Hati-hatilah di jalan. Semoga Prabu Hayamuruk tidak kecewa. Rombongan Majapahit lekas menghaturkan sembah dan pulang. Sesampainya di Majapahit, lukisan itu langsung diberikan kepada Hayamuruk. Prabu Hayamuruk benar-benar merasakan sesuatu yang tak biasa. Ia terus memandangi lukisan itu sembari mengelus-ngelus seakan-akan gambarnya nyata. Kebetulan, Ibunda Raja juga hadir di ruangan yang sama. Paman Gajah Enggon, apakah benar ini wajah Sekar Kedaton Sundagaluh? Betul, tuanku. Wajah yang ada di dalam lukisan itu adalah wajah Sekar Kedaton Sundagaluh. Baiklah kalau begitu. Tolong wakilkan aku untuk melamarnya. Ibu, tolong beritahu kepada seluruh istana untuk segera mempersiapkan pesta pernikahan untukku. Kurasa aku tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Apa kamu sudah merasa yakin, Nak? Aku tidak pernah merasa seyakin ini, Ibunda. Baik Paduka, kami akan segera kembali ke Sundagaluh untuk melamar Sekar Kedaton. Gajah Enggon tak langsung berangkat. Ia terlebih dulu mengunjungi Mahapati Gajah Mada di Kepatihan. Kau punya pesan yang ingin disampaikan? Katakanlah pada Raja Sundagaluh, Majapahit ingin menyatu dengan damai atau perang. Pilihan ada di tangan mereka. Baik, Kakang Mahapati. Rombongan Majapahit kembali berangkat menuju Sundagaluh. Kali ini, mereka membawa seserahan benar-benar akan menjadi sebuah pernikahan yang amat mewah. Sementara, Saniskara yang diundang datang ke istana akhirnya tiba. Namun, karena lukisannya belum selesai, Maharaja Linggabuana memintanya untuk menginap. Dyah Pitaloka amat senang. Sesampainya di Keraton Sundagaluh, rombongan Majapahit disambut dengan amat meriah. Raja, Permaisuri, Mahapati, serta Dyah Pitaloka hadir menemui mereka. Yang mulia, kedatangan kami kemari bermaksud untuk melamar Tuan Putri Dyah Pitaloka. Prabu Hayamuruk amat berkenan untuk menjadikan Sekar Kedaton Sundagaluh sebagai permaisuri. Maharaja Linggabuana dan istrinya tersenyum. Mereka amat bahagia karena tak lama lagi anaknya akan membina rumah tangga, terlebih menjadi permaisuri Raja Majapahit. Syukurlah apabila Prabu Hayamuruk berkehendak. Namun semuanya kembali kepada Dyah Pitaloka.
Karena ialah yang akan menentukan, bukan kami. Bagaimana Pitaloka? Ayah, beri waktu aku untuk berpikir. Patih Madu, tolong beri waktu kepada putriku. Nampaknya ia perlu mempertimbangkan semua ini. Sama sekali tidak masalah Paduka, tapi Gajah Enggon membawa pesan khusus untuk Anda. Benar Paduka, pesan dari Mahapatih Gajah Mada. Raja dan Patih Suradipati saling lirik. Mereka nampak agak terkejut. Baik, kau bisa sampaikan pesanmu. Terima kasih Yang Mulia. Begini, Majapahit berharap agar Sunagaluh segera menyatu dengan Majapahit. Atau jika Sunagaluh tak menghendaki, Majapahit akan bersikap keras. Kami akan putuskan secepatnya. Ibunda dan Dyah Pitaloka pergi menuju kamar untuk membicarakan sesuatu. Pitaloka, kenapa kau tidak terima saja lamaran itu? Apalagi lamaran itu datang dari Prabu Hayamuruk, Raja Majapahit. Kau akan dijadikan permaisuri, derajatmu akan naik. Lagi pula aku cemas bahwa penolakanmu terhadap lamaran Prabu Hayamuruk akan dijadikan alasan oleh Majapahit untuk menggunakan kekerasan dan menyerang negeri kita. Aku sedang mempertimbangkan sesuatu, Ibu. Apa kau sedang memikirkan pria lain? Dalam hatinya, Dyah Pitaloka sangat ingin berkata jujur. Namun, ia tak membayangkan apa yang akan terjadi apabila ia berkata yang sebenarnya. Apa yang akan terjadi pada dirinya, Hayamuruk, serta negaranya. Kelak, suatu saat ibu pasti akan mengerti. Baik anakku, pikirkanlah baik-baik. Sore harinya, Saniskara mengadakan pertemuan diam-diam dengan Dyah Pitaloka. Bagaimana ini? Kerajaan Majapahit datang untuk melamarku. Aku akan menjadi ratu kerajaan Majapahit, yang bahkan aku belum pernah melihat rajanya. Pitaloka sayangku, kakang sendiri tidak tahu apa yang harus kakang lakukan. Mungkin hubungan kita berakhir sampai di sini. Aku tidak mau disalahkan oleh pihak siapapun. Tapi aku hanya ingin menikah dengan kakang. Kakang adalah kekasihku. Aku mencintaimu, kakang. Pitaloka, aku juga mencintaimu. Tapi mungkin takdir akan berkata lain. Namun tanpa disangka, sedari tadi Patih Suradipati memperhatikan gerak-gerik pasangan yang tengah dimabuk cinta itu. Ia segera memergokinya. Ketahuan kau, dasar pelukis tukang ajar, beraninya kau berhubungan dengan Sekar Kedaton. Aku mencintai Dyah Pitaloka. Aku tidak peduli dengan apapun yang ada di hadapanku. Dasar jelata tak tahu diri. Patih Suradipati membunuh Saniskara di tempat dengan sekali pukul. Dyah Pitaloka menangis sesegukan. Mampus kau. Paman Mahapati amat kejam. Paman Mahapati telah membunuh orang yang tidak berdosa. Aku kecewa terhadap paman. Terserah, kau juga beraninya melakukan hal menjijikan seperti ini. Ikutlah besok ke Majapahit atau kuadukan semua ini kepada ayahmu. Patih Suradipati segera memerintahkan orang untuk mengurus mayat Saniskara. Dyah Pitaloka yang sangat terpukul akhirnya memutuskan untuk menerima lamaran Prabu Hayamuruk. Walau dalam hatinya masih terukir nama Saniskara. Pagi hari, Maharaja Linggabuana beserta permaisuri mendatangi Dyah Pitaloka. Bagaimana Pitaloka? Lamaran dari Majapahit akan kau terima atau kau tolak? Aku akan terima lamaran itu, Ayah. Putriku sudah memutuskan. Sore ini kita akan berangkat ke Majapahit. Mereka bertiga berpelukan, dan sore itu pula rombongan berangkat menuju Majapahit. Sesampainya di Majapahit, rombongan Sundagaluh memasuki area lapangan Bubat. Lapangan Bubat adalah sebuah arena terbuka yang letaknya di utara pusat kota Majapahit. Karena di pinggir lapangan terdapat banyak pohon rimbun, Maharaja memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Namun tanpa diduga, rombongan Sundagaluh dihadang oleh pasukan pimpinan Gajah Mada. Akhirnya datang juga. Siapa kau? Apa maumu? Aku adalah Mahapatih Gajah Mada.
Aku ingin menyatakan takluk pada Majapahit. Jika tidak, kau bodoh kalian semua. Hei Tengik, kau kurang ajar. Kami tidak takut mati. Pertempuran tak terhindarkan. Kekacauan terjadi. Peperangan berjalan secara berat sebelah karena terjadi bentrok yang tidak seimbang antara pasukan pengawal pengantin Sunda Galuh dan 1 batalion prajurit Majapahit. Maharaja Linggabuana dan Patih Linggabuana tewas akibat serangan itu. Permaisuri melakukan bunuh diri untuk menyusul kematian suaminya, sekaligus menjaga agar kehormatannya tidak dapat dijamah oleh siapapun. Namun dengan alasan yang tak jelas, di sebuah sudut medan peperangan, Dyah Pitaloka tersenyum dengan mata yang terbuka lebar, seakan-akan terhibur oleh pertumpahan darah dan gelimpangan mayat yang terbentang di depan mata. Takdir seperti menuntunku ke jalan yang sangat aku impikan. Biarkanlah aku mati, biarkanlah aku menyusul kepergian Kakang Saniskara. Oh, betapa malangnya di kau si Baginda Hayam Wuruk. Sebentar lagi kau akan meratap dan menyesal karena telah membuat hidupku penuh dengan penderitaan. Setelah mengucap kalimat emosional tersebut, Sekar Kedaton segera membunuh dirinya sendiri dengan cara menusukkan sebilah keris tepat pada jantungnya. Rasa nyeri yang teramat sangat sama sekali tidak ia rasakan. Bagi dirinya, rasa sakit itu seperti ia nikmati karena nyeri yang tertahankan tersebut adalah pembuka jalan bagi pertemuannya dengan Saniskara di alam kematian. Dyah Pitaloka tak perlu menunggu lama untuk merasakan datangnya ajal menjemput. Meskipun merasakan kematian yang pedih, senyum tetap terpancar dari wajahnya. Raut mukanya yang begitu cantik tak henti-hentinya menebarkan pesona, meski sosoknya kini sudah tak bernyawa. Mendengar berita mengenai serangan di lapangan Bubat, Hayam Wuruk beserta ibunya yang dikawal beberapa prajurit segera datang untuk melihat apa yang terjadi. Namun sudah terlambat. Prabu Hayam Wuruk begitu kaget. Hatinya sedih seperti disayat-sayat. Ia meratapi mayat Dyah Pitaloka, gadis yang telah membuatnya jatuh cinta. Tribhuwana Tunggadewi marah besar. Gajah Mada, apa yang telah kau perbuat? Beraninya melawan kehendak raja, kau sama sekali tidak pantas menjadi Mahapatih. Ini adalah akibat dari kesalahan mereka sendiri yang tidak mau mengakui kedaulatan Majapahit. Kau benar-benar keterlaluan. Setelah ini, kau akan mendapat hukuman yang setimpal dari Sang Prabu. Atas kesalahan besar yang dibuatnya, Mahapatih Gajah Mada dicopot dari jabatannya dan menyingkir ke daerah selatan Yuangga. Sedangkan Prabu Hayam Wuruk tidak perlu lama-lama bersedih hati karena meskipun gagal memperistri Sekar Kedaton Sunda Galuh, Dyah Pitaloka cita resmi. Tak lama waktu berselang, Hayam Wuruk menikah dengan sepupunya sendiri, Sri Sudewi.